kok produknya mahal sih? Apa nggak ada yang lebih murah? Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan membahas tentang bagaimana caranya membuat orang merasa produk kamu itu tidak mahal dengan teknik decoy effect. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel ini, dan nyalakan notifikasinya, kemudian follow aku juga di Instagram di @msaifulumam, oke? Thank you. Nah, aku yakin banyak sekali dari teman-teman yang kalau misalnya menghadapi customer itu ada customer yang selalu meminta harganya itu murah. Jadi selalu nanya, ini harganya apa nggak kemahalan? Apa nggak ada produk dengan harga yang lebih murah? Apa nggak bisa diturunin lagi harganya? Oh, ini produknya kemahalan. Kayak gitu. Atau selalu membandingkan, oh di toko sebelah loh harganya nggak segitu, ini kok mahal banget sih. Nah, apakah kalian pernah atau sering menemui customer yang seperti itu? Begini cara menghadapinya. Yang pertama, kita itu harus tahu dulu alasan kenapa customer itu bilang harga kita itu mahal, harga produk kita itu mahal. Karena sebenarnya mahal atau murah itu adalah relatif. So, kenapa customer bisa bilang bahwa kita itu produknya mahal? Sebenarnya bukan karena perhitungan. Kita selama ini berpikir bahwa kalau misalnya harga kita mahal itu karena perhitungan, karena perhitungannya customer. Enggak. Tapi sebenarnya karena perbandingan. Jadi customer itu membandingkan harga dari apa? Dari pengalamannya dia, dari apa yang dia tahu. Contohnya, customer kalau misalnya taunya produk sepatu itu harganya katakanlah dari 100.000 sampai 500.000, otomatis harga sepatu yang 600.000 itu akan terasa mahal bagi dia. Kenapa? Karena dia taunya sepatu atau dia sering menemui atau sering membeli sepatu dengan harga 100 sampai 500.000. Jadi harga sepatu 600.000 itu terkesan mahal bagi dia. Tapi bagi customer-customer yang sering belanja sepatu di harga 1 juta sampai 2 juta atau 3 juta, itu harga 600.000 akan terasa murah. Kenapa? Karena biasanya dia atau apa yang dia tahu sepatu itu harganya di atas 1 juta. Kayak gitu. Jadi sebenarnya bukan karena perhitungan, tapi karena perbandingan. Customer punya pembanding. Oke? Jadi konsep itu harus kalian pahami dulu. Mengapa mahal? Karena customer itu punya perbandingan. Karena customer itu punya standar. Karena itu kalau misalnya kalian itu ingin customer melihat produk kita itu murah atau tidak mahal, makanya kalian buat produk pembanding. Oke, produk pembanding ini seperti ini. Aku sering contohkan kalau misalnya kita itu jualan katakanlah es teh. Es teh itu ada small, medium, dan large. Harganya kan beda-beda. Small katakanlah 5.000, medium katakanlah 7.000, dan large itu 8.000. Maka orang kemungkinan akan beli yang large karena harganya mendekati medium. Gitu kan? Kalau misalnya harga yang large ini dinaikkan jadi 12.000, maka orang akan membeli yang medium. Ya kan? Nah, itu yang namanya decoy effect. Jadi produk itu sebenarnya cuman hanya decoy, pengalih atau pembanding. Itu produk tujuannya bukan untuk kita jual. Kalau misalkan ada yang beli ya udah syukur. Tapi sebenarnya tujuan dari produk itu adalah untuk decoy. Untuk mengelabui orang. Untuk menjadikan standar atau pembanding bahwa produk yang di atasnya atau produk yang kita inginkan itu terlihat lebih murah. Contoh lagi yang paling kelihatan adalah kalau misalnya kita lihat ada launching sebuah handphone. Biasanya launching handphone itu kan nggak mungkin cuma satu handphone. Biasanya ada 2 handphone. Yang tipe A sama tipe B. Oke, tipe A biasanya yang lebih murah. Tipe B biasanya ini adalah produk utama yang harganya lebih mahal sedikit dari tipe A. Tapi yang ditonjolkan adalah spek dengan 2 kali lipat. Contohnya RAM-nya 2 kali lipat, kameranya 2 kali lipat. Yang ditonjolkan itu seperti itu. Makanya di nama handphonenya biasanya kan handphone tipe A 6GB /84 atau 82 katakanlah kayak gitu ya. Kemudian HP B itu katakanlah 8GB atau 12GB /128GB katakanlah kayak gitu. Istilahnya apa? Perbandingannya itu 2 kali lipat. Entah itu memori atau apanya. Nah, harganya itu ternyata beda tipis, bukan 2 kali lipat, tapi spek yang diperlihatkan itu 2 kali lipat. Oke, paham nggak maksud aku? Aku kasih contoh di sini ya. Nah, itu dengan harga yang tidak beda jauh dan spek yang terlihat 2 kali lipat, customer otomatis kalau punya uang akan membeli produk yang B atau produk yang lebih mahal itu, ya kan? Nah, itu adalah sebenarnya decoy effect. Jadi produk yang satunya itu decoy untuk membuat produk yang ini itu terlihat lebih murah. Terlihat apa ya? Mereka itu memberikan keuntungan lebih. Kalau misalnya produk yang satu ini, yang decoy ini nggak ada, otomatis orang akan berpikir 2 kali.
Apa yakin ya produk yang seperti itu ya? Orang akan membandingkan ke kompetitor. Orang akan membandingkan HP ini kayaknya di kompetitor harganya nggak segitu deh, harganya segini deh. Nah, tapi kalau ada decoy effect tadi, produk pembanding tadi, itu akan membuat customer lebih yakin bahwa produk ini tuh lebih menguntungkan, terlihat lebih murah. Kayak gitu teman-teman. Oke, jelas ya. Padahal sebenarnya yang kasus di handphone tadi itu ya, itu sebenarnya bukan 2 kali lipat semuanya. Yang ditonjolkan adalah cuman RAM sama ROM-nya yang 2 kali lipat. Apakah kameranya 2 kali lipat? Belum tentu. Apakah prosesornya 2 kali lipat? Belum tentu. Apakah ukurannya 2 kali lipat? Belum tentu. Apakah kecepatan internetnya 2 kali lipat? Tidak juga. Jadi yang ditonjolkan itu seolah-olah itu 2 kali lipat, padahal kenyataannya enggak. Kemudian kalau misalnya kalian nggak bisa buat produk pembanding seperti yang sudah aku jelaskan tadi, ya kalian jualan di tempat lain. Di tempat lain ini di tempat yang sedikit produk yang sejenis. Karena apa? Sekali lagi, customer itu akan membandingkan. Jadi harga mahal itu terlihat dari perbandingan, bukan dari perhitungan. Makanya kamu harus jualan di tempat yang tidak ada pembandingnya. Katakanlah kamu jualan produk yang sejenis itu di marketplace, katakanlah Shopee atau Tokopedia, ya kan? Nah, di Shopee atau di Tokopedia itu ada produk yang sama dengan kalian atau sejenis dengan kalian, tapi harganya lebih murah. Ya kalian jangan jualan di sana. Kalian jualan, katakanlah, ambil aja produknya, kalian jualan di Instagram, katakanlah. Nah, di Instagram tersebut sedikit atau tidak ada produk yang sama dengan kalian dan harganya di bawah kalian. Jadi produk kalian itu akan dipikirkan atau di pemikiran customer, produk kalian itu sudah yang paling murah dan paling bagus karena tidak ada pembanding. Kemudian kalian bisa buat nilai lebih seperti yang sudah aku jelaskan tadi, bahwa customer mengira atau berpikir bahwa produk itu mahal karena ada pembandingnya. Tapi kalau misalnya kita itu melepaskan diri dari pembanding, maka kita itu bisa dianggap sebagai produk baru. Contohnya kayak gini. Kalau misalnya kita jualan katakanlah sepatu jenis A. Nah, ada toko lain atau kompetitor itu juga sama jualan sepatu jenis A. Tapi kita punya nilai lebih. Katakanlah kita jual sepatu jenis A tapi bonus kaos kaki, atau sepatu jenis A dengan packaging yang lucu atau dengan desain yang berbeda. Katakanlah kayak gitu. Maka customer akan berpikir bahwa ini produknya berbeda. Karena apa? Karena kita sudah kasih gratis kaos kaki, karena kita sudah kasih gratis ongkir, karena kita sudah kasih macam-macam. Meskipun harga kita tuh lebih mahal dibandingkan dengan harga toko sebelah atau kompetitor, kita tetap bisa jadi pilihan customer. Karena kita sudah memberikan nilai lebih, dan nilai lebih ini itu tidak dimiliki oleh kompetitor, yang membuat customer tidak bisa membandingkan antara kompetitor dan kita. Karena customer sudah memikirkan bahwa ini produknya itu berbeda dari sisi nilai ya, bukan dari sisi detail produknya, tapi dari sisi nilai. Customer sudah menilai bahwa ini kalau misalkan aku beli ini, aku bakal untung karena dapat kaos kaki juga, meskipun harganya lebih mahal. Oke? Kayak gitu teman-teman. Jadi kalian bisa buat nilai lebih, apapun nilai lebihnya. Yang penting itu bisa realistis atau bisa membuat customer itu berpikir bahwa produk kita itu lebih baik dibandingkan dengan produk kompetitor. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa meningkatkan penjualan kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya.